Bacaan Kitab Suci, Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 23 ayat 1-12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Injil hari ini, Matius bab 23 ayat 1-12. Banyak orang di negeri ini yang mengatakan hal-hal indah, tetapi mereka sendiri tidak mempraktekkannya. Berapa banyak artis yang bernyanyi tentang cinta, damai, kasih, kebaikan, nilai-nilai luhur, tapi hidup mereka yang lain, jatuh ke narkoba berkali-kali, ke KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ke perselingkuhan atau ke kawin cerai. Begitupun di panggung politik, berapa keranjang janji dan seruan-seruan indah selama masa kampanye caleg dan capres. Yesus menyampaikan pentingnya keselarasan antara praktek dan perbuatan, antara yang luar dan dalam, yang lahir dan yang batin. Yesus tahu tentang bahaya kepemimpinan yang bersifat NATO, no action, talk only, yang tanpa moral, yang tanpa etika, yang penuh kepura-puraan, kemunafikan dengan motivasi untuk meraih simpati dan dukungan demi sebuah kepentingan. Yesus tidak mau orang banyak dikorbankan, dijadikan objek tipuan belaka. Yesus tidak ingin kepentingan pribadi, prestasi dan prestise, kekuasaan dan ambisi seseorang pemimpin yang menyumbangkan keselamatan banyak orang. Yesus sendiri menggembalakan, memimpin orang melalui pemberian diri secara total, pelayanan penuh kerendahan hati, tanpa skandal apalagi kemunafikan. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus meminta para muridnya agar mereka sungguh-sungguh cermat dalam menyikapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para murid harus berhati-hati karena kedua golongan penentangnya itu pandai mengajarkan hal-hal yang baik dan berat, tetapi perilaku mereka tidak sejalan dengan pengajaran mereka. Ikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti perilaku mereka. Kita seringkali mengabaikan pengajaran atau nasihat yang bijak karena kita tidak puas dengan perilaku dari para pengajar atau penasihat.
Kita tidak memanfaatkan secara maksimal serpihan-serpihan kebijaksanaan mereka itu untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Kita cenderung jatuh ke dalam keburukan dengan dalih, pengajar atau penasihat saja hidupnya begitu. Dengan itu, kepada kita dibebankan dosa ganda, yakni dosa mengabaikan kebenaran atau kebaikan yang kita ketahui dari pengajaran nasihat mereka dan dosa menghakimi sesama. Jangan-jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hanya berbicara dan mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada sesama kita, tanpa kita sendiri mau melakukan hal-hal itu. Terkadang, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, untuk membangun kehidupan mereka menjadi lebih berkualitas. Kalau kita sendiri mau menjadi pribadi yang berkualitas, kita seharusnya selalu mengupayakan keserasian antara kata dan tindakan. Marilah berdoa, ya Tuhan, ajarlah aku untuk menghayati berbagai kebenaran dan kebaikan yang aku peroleh dalam hidupku, agar aku tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.